Di BNN sendiri yang kami pantau baru 109 yang addicted. Tapi juga belum menyebabkan kematian. Misalnya contoh-contoh seperti itu. Memang kratom ini mempunyai seperti dua sisi mata uang, Bob. Dengan kandungan tertentu dia mempunyai sifat analgesik, tapi dengan kandungan yang tertentu pula, dengan misalnya dosis yang lebih tinggi, cenderung bersifat seperti opioid seperti itu atau psikotropika. Tidak bisa kita berpandangan seperti ganja yang ada di Aceh. Udah dibabat saja. Ngawur itu. Ini kan urusannya pohon kraton, pohon yang punya nilai ekologis, gitu. Nggak bisa main dibabat begitu. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan BPOM itu malah justru membuat masyarakat kita, masyarakat kami, masyarakat Kalimantan Barat ini lalu kehilangan mata pencarian dan membuat mereka menjadi miskin. Thailand itu udah maksimal dalam penyiapan infrastruktur pabriknya. Jadi kita jangan mau kalah itu. Tapi kelemahan mereka satu, vegetasi mereka tidak sebaik di Kapuas Hulu. Kalau itu secara klinis juga merugikan dan ada aturan yang mengatur, ya saya sebagai kepala BNN akan patuh dengan aturan. Kratom adalah salah satu spesies dari suku Rubiaceae, sejenis kopi-kopian yang tumbuh di wilayah tropis. Setidaknya terdapat 40 lebih senyawa aktif. Mitraginin dan 7 hidroksimitraginin merupakan dua senyawa alkaloid utama yang dapat ditemukan dalam kratom, khususnya bagian daun. Tanaman ini banyak tumbuh di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kratom paling banyak dibudidaya di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu. Tim CNN Indonesia terjun langsung ke sentra produksi kratom di Kapuas Hulu. Dari Jakarta harus ke Pontianak terlebih dahulu dengan pesawat. Setelah itu terbang lagi ke Putu Sibau, Kapuas Hulu. Dari sini perjalanan dilanjutkan dengan speedboat menyusuri Sungai Kapuas. Total perjalanan sekitar 12 jam. Sungai Kapuas pada akhir November 2023 lalu sedang pasang. Air sudah meluber ke sisi kiri dan kanan sungai. Tanaman ini membentang di sepanjang sisi Kapuas, diselingi semak belukar. Kratom awalnya tumbuh di hutan-hutan yang berada jauh dari bantaran Kapuas. Pohonnya juga besar dan tinggi hingga 30 meter. Kayunya kuat untuk bahan mebel dan membuat rumah. Daunnya dipercaya bisa meredakan sakit, menghilangkan pegal, gatal-gatal, menambah stamina, hingga mengatasi insomnia. Masyarakat mencoba budidaya kratom di pinggir sungai karena mereka percaya daun ini punya nilai ekonomis. Aktivitas ini mulai berjalan sejak 2007 lalu. Kratom kini tumbuh subur di bantaran Sungai Kapuas. Jongkong masuk 10 besar kecamatan dengan jumlah pohon kratom terbanyak di Kapuas Hulu. Jadi asal-muasalnya tumbuhan kratom ini adalah tumbuhan liar dan sudah dikenal oleh nenek moyang kita udah cukup lama ini. Nah, cuman dikarenakan itu belum bernilai ekonomi, paling-paling mereka bisa menggunakan ini hanya untuk obat-obat ringan. Apuri mencatat jumlah petani kratom yang tersebar di 6 kecamatan di Kapuas Hulu mencapai sekitar 1.400 orang per Oktober 2023. Luas lahan sekitar 11.000 hektar dengan pohon hampir 1,4 juta batang. Soalnya ini dari Jakarta ya? Iya. Ibu sudah berapa lama bisnis kratom ini? Saya udah dari 2014. Awalnya ibu sih sebagai petani.
Bu, tadi kan Ibu cerita beralih dari karet ke keraton ya. Apa sih yang mendorong Ibu beralih itu, Bu? Karena jadi petani karet betul-betul tidak membantu, harganya jauh turun, tidak dapat 1 kilo beras. Tapi dengan keraton ini biarpun juga tidak terjangkau harganya, tapi masih bagus. Kita panen hari ini, besok bisa kita dapat uang jadi petani, kan bisa dijual, ada penampung daunnya mentah, bahan bakunya. Jadi prosesnya cepat di masyarakat sini. Kalau tidak ada daun keraton, tidak bisa, sebab alam tidak bersahabat dengan kita. Musim banjir dari 1 tahun 2 kali banjir, airnya tidak bisa noreh karet. Jadi dengan adanya keraton ini, biarpun banjir masih bisa kita ambil daunnya. Berarti pohon keraton ini tahan dengan kondisi banjir ya, Bu ya? Tahan. Dengan adanya keraton ini, anak-anak di kampung kami yang dulu putus sekolah bisa bersekolah, bisa kuliah, meneruskan pendidikan perguruan tinggi di Pontianak. Suryati dan Ibrahim memiliki kebun hingga tempat pengolahan keraton sendiri di wilayah Jongkong. Mereka juga memiliki karyawan yang bekerja untuk memetik, menjemur, hingga menggiling daun ke bentuk remahan. Mereka merasa penghasilan dari karet tak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan pun tidak mencukupi, hanya 5 kilo satu hari. Jadi saya pindah ke kebun keraton ini. Karena penghasilan ini memang kecil, Pak. 1 kilo kan 2.000. Tapi penghasilan saya satu hari sekitar 50 kilo. Jadi kalau saya hitungkan penghasilan saya hanya 1.000 kan satu hari. Jadi saya rasa lebih baik saya ambil potong manin dalam karton ini. Kadang tidak sampai 100.000 dapatnya, tapi alhamdulillah ada kerja tiap hari. Ada untuk jajan anak, bantu-bantu suami. Memang do karton membantu lah. Cerita dulu ikut isteri kan, ikut isteri, belajarlah kita metik kan, bagaimana caranya kita kan, kemudian lihat orang lain kan caranya. Kenapa akhirnya ikut istri metik daun keraton ini, Pak? Karena mata pencarian lain tidak ada, pelarian tidak ada kan, ikan kan macet sekarang, potong karet pun macet kan, jadi ikut istri, bantu-bantu lah untuk mata pencarian yang lain tidak ada kan. Keraton memiliki nilai ekonomi sehingga masyarakat menggantungkan hidupnya ke tanaman tersebut. Sudah ada lebih dari 3 pabrik pengolahan atau greenhouse di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya. Daun remahan dijual dengan harga bervariasi dari Rp12.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga bubuk atau tepung keraton yang siap ekspor mencapai $15 per kilogram. Ekspor keraton terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat yang bergantung pada tanaman keraton ini terancam kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Pada 2019 lalu, BNN mengeluarkan sikap resmi terkait keberadaan tanaman keraton. BNN mendorong agar keraton masuk ke dalam kelompok narkotika golongan 1 seperti sabu, opium, kokain, dan ganja. BNN beranggapan keraton atau purik ini mengandung senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Pada dosis rendah mempunyai efek stimulan dan dosis tinggi dapat memiliki efek sedatif narkotika. Selain itu, senyawa 7-hidroksimitraginin diklaim memiliki efek 13 kali kekuatan morfin yang menimbulkan adiksi, depresi pernapasan, hingga kematian. Pada akhir Desember 2023, BNN mengungkap ada 93 jenis narkotika dan obat berbahaya baru. 90 jenis telah diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 dan 31 Tahun 2023. Sementara, 3 jenis lain termasuk kratom atau Mitragina speciosa belum dimasukkan. Oleh United Nations atau UNODC 2013 mengeluarkan New Psychoabstensis itu ada terbagi, ada sekitar 8 golongan. Berbicara tentang Mitragina speciosa ini adalah masuk dalam kategori plant-based substances. Kalau kita lihat plant-based substances juga, atau pengaturan harus melihat dari negara-negara yang bersangkutan. Sampai saat ini di Indonesia belum dilarang. Sejak 2019 lalu, BNN terus mengkampanyekan bahaya kratom dan terus mendorong tanaman ini masuk narkotika 1.
Rencana menempatkan kratom ke dalam narkotika golongan 1 pun memicu pro dan kontra. Sampai saat ini, Kemenkes tidak menempatkan daun kratom ke dalam golongan narkotika. Dalam aturan terbaru Permenkes nomor 30 tahun 2023, kratom tak tercantum dalam narkotika golongan 1, 2, atau 3. Kratom sempat masuk dalam komoditas tanaman obat di Kementerian Pertanian. Namun, bersamaan dengan ganja, kratom dikeluarkan dari komoditas tanaman obat lewat keputusan Menteri Pertanian. Sementara itu, BPOM melarang kratom dijadikan bahan campuran ke suplemen makanan dan obat tradisional sejak 2004. BPOM juga tak pernah memberikan persetujuan izin edar terhadap produk obat tradisional atau suplemen makanan yang mengandung kratom. Pemerintah tengah membahas masalah kratom ini. Ya, saya khawatir ya ada pihak-pihak yang mengembangkan persepsi tanpa didukung oleh sebuah referensi yang kuat. Referensi yang kuat pasti hasilnya datangnya dari hasil riset kan begitu. Untuk itu BRIN saya minta untuk melakukan riset. Riset BRIN terkait kratom dilakukan oleh tim peneliti Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Pusat Riset Vaksin dan Obat. Mereka fokus pada kandungan senyawa aktif kratom, khususnya mitraginin. Mereka juga melakukan observasi klinis masyarakat di Kapuas Hulu dan beberapa daerah di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah. Jadi untuk uji riset kimia ini kita fokuskan kepada bagaimana kita mengetahui kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalam kratom yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan ke bioactivity, riset bioaktivitasnya, yaitu meliputi uji antioksidan, antiinflamasi, kemudian juga analgesik serta efek psikotropika. Memang senyawa yang paling utama itu adalah mitraginin dan 7-hidroksimitraginin, dan itu yang diduga mempunyai efek sedatif narkotika itu. Riset BRIN ini berlangsung sekitar setahun. Ekstrak kasar dan alkaloid dari daun kratom menunjukkan kandungan mitraginin cukup tinggi, yaitu berturut-turut sebesar 6% dan 56%. Pada uji in vivo menggunakan tikus putih, dalam uji aktivitas analgesik, tiap tikus diberikan morfin. Ekstrak kasar dan alkaloid kratom 20 mg per kilogram sehari 2 kali selama 4 hari. Didapatkan hasil bahwa ekstrak kratom dan morfin memiliki efek analgesik. Untuk ekstrak kratom, khususnya alkaloid kratom, didapatkan efek analgesik yang lebih panjang jika dibandingkan dengan morfin. Hal ini berbeda dengan pemberian morfin yang hanya menunjukkan aktivitas analgesik hingga hari ketiga dan membutuhkan pemberian dosis lebih tinggi pada hari berikutnya untuk menunjukkan efek analgesik yang sama. Dari uji pendahuluan yang kami dapatkan adalah memang kratom ini mempunyai seperti dua sisi mata uang, Mbak. Dengan kandungan tertentu dia bersifat mempunyai sifat analgesik, tetapi dengan kandungan yang tertentu pula dengan misalnya dosis yang lebih tinggi cenderung bersifat seperti opioid seperti itu atau psikotropika. Konsumsi seperti apa sih yang menyebabkan dia psikotropika? Nah, ini yang perlu kita teliti. Nah, tetapi bagaimana nanti dari penelitian itu akan regulasi yang akan diputuskan, yaitu putusan dari Kemenkes dan Badan POM ya sebagai regulator di Indonesia. Pemprov Kalimantan Barat dan Pemkab Kapuas Hulu terus mendorong agar kratom ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Terakhir saya Kepala Dinas Kesehatan, saya tidak pernah menerima laporan dari petugas-petugas kesehatan adanya keracunan atau adiksi dari kratom ini. Tanaman kratom ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat Kapuas Hulu dari zaman dahulu. Bertahun-tahun masyarakat Kapuas Hulu mengkonsumsi, belum ada yang meninggal karena kratom. Tapi semuanya sehat. Pemprov Kalbar telah mengkategorikan kratom ini sebagai tanaman obat. Sementara Pemkab Kapuas Hulu sudah mengeluarkan perda tentang tata niaga kratom. Saya kira BPOM perlu meninjau kembali surat edaran tersebut dan BPOM harus benar-benar membuat kebijakan-kebijakan itu berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan BPOM itu malah justru membuat masyarakat kita, masyarakat kami, masyarakat Kalimantan Barat ini lalu kehilangan mata pencarian dan membuat mereka menjadi miskin. Kratom itu diakui dulu statusnya. Statusnya komoditas apa sih? Nah, kemarin sebenarnya sudah keluar Kementan. Itu masuk dalam tanaman obat di bawah Dirjen Hortikultura oleh Kementan kan. Tapi dicabut kembali karena ada kontroversi lah ya.
Kan waktu itu yang dibahas ganja kan, umur 12. Kok jadi kratom berimbas? Bagaimana jika kratom benar-benar masuk narkotika golongan 1? Masyarakat yang bergelut di bisnis dan mengkonsumsi kratom bisa terancam pidana jika tanaman ini masuk dalam narkotika golongan 1. Ancaman hukumannya bervariasi, tergantung pelanggaran yang dilakukan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendata ada sekitar 49 juta batang pohon kratom yang tumbuh, tersebar di 23 kecamatan per November 2022. Apabila tanaman ini ilegal dan diperlakukan seperti ganja, tak menutup kemungkinan terjadi bencana ekologi. Apabila kratom ini banyak tumbuh di bantaran Sungai Kapuas, selain menyerap karbon, tanaman ini juga jadi penahan erosi. Bisa menjadi kahut lah ya, kalau ini ke depan bisa menjadi barang yang ilegal kan. Tidak bisa kita berpandangan seperti ganja yang ada di Aceh. Udah dibabat saja. Ngawur itu. Ini kan urusannya pohon kratom, pohon yang punya nilai ekologis gitu, nggak bisa main dibabat begitu. Termasuk juga Danau Sentarum itu, saya pikir bisa terselamatkan karena ada kratom yang begitu besar ya. Dengan asumsi-asumsi yang mungkin kalau menurut saya belum tepat, belum didukung oleh penelitian baik, lalu kita menyetop mata pencarian masyarakat di daerah hulu. Yang sementara kita tidak bisa memberikan alternatif pendapatan ekonomi dari produk lain yang bisa menggantikan kratom. Ini pohon yang memang berasal dari tempat kita. Kalau memang ada aturan dan lebih berguna bagi masyarakat dan bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat, saya tidak apa-apa. Namun, kalau itu secara klinis juga merugikan dan ada aturan yang mengatur, ya saya sebagai kepala BNN akan patuh dengan aturan. Petani dan masyarakat yang bertopang pada kratom yang paling terancam jika kratom dilarang. Masyarakat sulit mencari penghasilan yang lebih baik dari kratom. Tanaman karet mulai ditinggalkan karena harga terus merosot, sementara ikan di sungai sudah tak sebanyak dulu. Antara harga kratom dengan karet ini agak jauh kan, otomatis masyarakat semua lari ke kratom. Hampir sekitar 85% sekarang masyarakat di Desa Teluk Awor itu tanam kratom semua. Wih Mas, ini mohon maaf ya, memangnya petani sini apalagi di daerah Melapi ya, itu sampai menguliahkan anak itu hasil dari kratom itu. Jadi sekali panen Mas, itu dia biasa. Satu kakak loh ya, dibantu dengan suami istri anak, itu 200 kilo, 250 itu udah biasa Mas. Jadi hasilnya cukup tinggi. Apabila kratom dilarang, dikhawatirkan justru masuk dalam peredaran gelap. Tanaman ini diperjualbelikan secara ilegal dan hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Rumah Cemara, salah satu LSM yang mengkritik sikap BNN yang ingin memasukkan ke narkotika golongan 1. Yang akan terjadi dengan kebijakan pelarangan adalah pasar gelap. Pasar gelap artinya produksi gelap, kayak gitu. Terus penjualan gelap. Dia kan pasti mencari laba yang sebesar-besarnya tuh. Itu pasti akan dicampur-campur gitu. Bahkan bahan yang lebih berbahaya. Yang punya kewenangan untuk menetapkan sebuah zat itu masuk golongan narkotika itu Kementerian Kesehatan, bukan BNN. Kratom juga dikonsumsi oleh mantan pecandu obat untuk beralih dari metadon dan obat sejenis lainnya. Yusuf, warga Bandung, seorang pasien ketergantungan obat, ini lebih memilih meminum kratom daripada metadon. Kalau menurut saya pribadi, selama ini mengkonsumsi kratom, mau sedikit apa dalam dosis besar, gitu-gitu aja gitu kan. Saya tidak merasakan yang tadi disebutkan gitu, ada efek-efek seperti narkotika dan yang lain-lain gitu. Ngefly, enggak. Memang ada gejala-gejala seperti putus zat. Cuman yang saya rasakan masih di batas normal gitu kan. Rasa sakit, terus rasa resah berlebihan, atau beda dengan Buxon atau metadon yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di badan. The truth is that based on consumer surveys conducted by scientists, about a third of the 15 million American consumers in the United States of kratom use it for a replacement for a cup of coffee because they find it to have better effects in terms of an energy boost
and increase focus. In a survey conducted by Johns Hopkins University, they found that these kratom consumers, a study of almost 3,000, who were using it in order to wean off of more dangerous drugs, reported that 87% of those individuals reported a reduction in their withdrawal symptoms, which is one of the hardest parts of weaning off of a dangerous, highly addictive, and potentially deadly drug that they're on. 35% reported they replaced those drugs with kratom in order to manage their pain. And that, of course, is a very powerful testimonial about the harm reduction benefits that kratom can have. Sementara di Kapuas Hulu, masyarakat meminum kratom untuk meningkatkan stamina, menghilangkan sakit, gatal-gatal, pegal-pegal, hingga diabetes. Bahkan banyak warga yang bisa berhenti minum alkohol setelah rutin konsumsi daun atau bubuk kratom. Saat ini, kratom menjadi suguhan saat warga berkumpul di malam hari. Tidak sampai setengah sendok kecil. Cuman kita rutin, artinya pagi, malam. Saya itu karena konsumsi kratom salah satunya Mas, itu adalah untuk asam urat. Nah, kalau tekanan darah tinggi, saya memangnya tekanan darah tinggi, saya makanya sering konsumsi itu. Dan saya merasa kok nggak ada apa-apa, kok nggak ada yang aneh-aneh, yang enak aja badan. Karena dari di kampung itu, di Kapuas Hulu, dari turun-menurun, warga Dayak itu dipakai obat tradisional. Ini kan emang obat tradisional. Banyak sekali ya, termasuk juga untuk stamina ya, apalagi kan di daerah ini kan banyak petani. Jadi mereka kebanyakan ketika pulang dari rumah, dari sawah atau ladang, mereka minum kratom untuk memulihkan stamina mereka, menaikkan hasrat seksual juga ya untuk bapak-bapak. Tapi yang jelas manfaat kratom ini sangat luar biasa. Konsumsi kratom dengan durasi dan takaran yang beragam itu mempengaruhi misalnya pola tidur, nafsu makan, berat badan, kemudian juga dorongan seksual serta konsumsi alkohol. Tapi kita belum melihat ya pola hubungan antara dosis dan lama konsumsi terhadap pola perubahan itu belum dapat kita jelaskan lebih jauh lagi seperti itu. Kita belum bisa mengatakan 100% itu karena banyak sekali mekanisme-mekanisme yang perlu kita lihat seperti apa untuk si kratom ini. Mekanisme kratom atau bubuk ini dalam tubuh manusia seperti apa sehingga kita harus yakin ini benar-benar aman untuk dikonsumsi sebagai psikotropika, sebagai analgesik, atau dia benar-benar dia nanti psikotropika gitu. Nah, ini yang perlu kita pembuktikannya secara lebih mendalam seperti itu. Untuk mitraginin sendiri ya, dari kajian literatur maupun dari diskusi saya berkolaborasi misalkan dengan BRIN itu ya, mitraginin memiliki kemampuan sebagai analgesik. Ternyata di Amerika digunakan sebagai pain relief, sebagai masker relaksan, kemudian sebagai energi booster. Bahkan ada beberapa yang menggunakannya untuk mengobati ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang. Kratom ini memang mempunyai sifat aktivitas analgesik yang cukup baik ya, dan itu juga dimiliki oleh morfin. Morfin memang mempunyai aktivitas analgesik yang lebih tinggi dari kratom, tetapi dari hasil riset kita itu ternyata memang ketika morfin misalnya pada hari ketiga dia sudah mulai mengalami penurunan terhadap aktivitas analgesiknya, sedangkan kratom itu masih durasi untuk menghilangkan rasa sakitnya masih jauh lebih panjang sampai turun dia di hari ke-7. Dalam kesimpulan sementara kita itu bahwa memang kratom ini memiliki aktivitas analgesik yang mungkin dapat bermanfaat untuk pengobatan seperti itu. Itu katanya mereka dalam jumlah 5 kg itu baru memiliki pengaruh negatif. Nah, kalau 5 kg nggak usah pengaruh negatifnya kepada sesuatu, kepada ginjal pun kan udah hancur duluan kan begitu. Kan tidak mungkin kita seseorang mengkonsumsi seperti itu. Jangan sampai kita mencampur adukan antara dosis toksik dengan kesimpulan keseluruhan gitu. Itu konyol gitu. Namanya dokter juga tahu itu. Segala sesuatu yang di luar ambang batas itu akan menimbulkan efek yang jelek gitu.
Belum adanya aturan hukum terkait status tanaman kratom hingga panduan konsumsi, potensi penyalahgunaan produk tersebut tetap ada. Misalnya ada yang mencampur kratom dengan obat-obatan terlarang. BNN mencatat ada sekitar 109 pasien rehabilitasi yang kecanduan atau menyalahgunakan kratom. Di BNN sendiri yang kami pantau baru 109 yang addicted, tapi juga belum menyebabkan kematian. Misalnya contoh-contoh seperti itu. Itu tersebar di mana saja, Pak? Ada di beberapa daerah, kan Jawa Barat, kemudian di Sumatera. Bahwa sekarang banyak dijual online. Kita harus lihat apakah ini betul-betul dari daun kratom. Dia menulis kratom. Apakah betul-betul kratom yang ada? Ini juga harus diperhatikan, jangan orang terpengaruh atau berisi yang lain. Jadi hati-hati juga membeli secara online. Kemudian kalau saya lihat di Amerika Serikat, di New York, ditulis kratom Bali. Padahal nggak ada kratom di Bali, tapi ditulis di sana. Kita ketahui bahwa kratom ini kan kita masih kontroversi terkait dengan keamanannya, terkait dengan efek psikotropikanya dan sebagainya, sehingga kita memilih riset yang lebih lanjut terkait pemanfaatan kratom untuk pengobatan. Kita kembangkan ke misalnya untuk analgesik lokal misalnya gitu, kita misalnya pads untuk membuat pads kratom misalnya seperti itu untuk menghilangkan rasa sakit secara topikal. Riset kita sejauh ini masih inisial, sehingga kita masih memerlukan riset lanjutan yang tadi saya kemukakan tadi, Mas, terkait dengan range dosis aman dari kratom itu seperti apa. Terlepas dari pro kontra yang muncul, kratom menjadi komoditas ekspor unggulan Kalimantan Barat. Volume dan nilai transaksi ekspor terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, volume ekspor kratom sepanjang 2022 lalu mencapai 8.000 ton dengan nilai transaksi 15,5 juta US dollar. Amerika Serikat menjadi negara utama tujuan ekspor kratom RI. Bubuk kratom sudah diekspor sejak 2005 lalu. Saat itu jumlah yang diekspor belum sebanyak hari ini. Produk yang dikirim juga tak sehalus yang sekarang karena mesin yang dipakai masih sangat sederhana. Saya bisnis kratom itu sejak tahun 2010. Sebenarnya saya mengetahui informasi kratom itu dari 2009 dari beberapa teman. Namun setelah saya pelajari, karena kebetulan saya juga punya warnet waktu itu, karena usaha warnet juga agak marak tahun itu. Dan saya mendapatkan beberapa informasi, akhirnya saya coba buat website, blog, ada yang minat dan sampai hari ini bisnis berjalan. Jadi selain Amerika, kita juga mempunyai pasar ke India, punya pasar ke beberapa negara Eropa, seperti di Belanda. Sejalan dengan semakin banyaknya pelaku usaha ekspor yang didorong oleh semakin mudahnya untuk menjadi eksportir, hanya cukup memiliki NIB, pengakuan berupa nomor induk berusaha, kemudian melakukan penawaran ataupun memasarkan, mempromosikan produknya di marketplace secara online. Waktu itu pengolahannya sangat sederhana sih. Dari panennya, penjemurannya sampai pengolahan menjadi tepung itu ya kita sangat konvensional lah. Kita masih menggunakan blender. Jadi misalnya kita mau menggiling 10 kilo itu bisa berjam-jam menggunakan blender. Dan hasilnya nggak baik itu. Itu mungkin powdernya agak kasar seperti granular itu, seperti gula, nggak sehalus yang zaman saat inilah. Dari 2011 saya bermain sampai 2015. Ya kita nggak boleh bohong lah, profitnya lumayan lah. Jadi saya menjual kratom itu dengan value yang sangat tinggi waktu itu. Mungkin zaman di waktu itu tahun 2011-2015 itu 80 sampai 130 dolar per kilonya. Mungkin bersihnya itu dapatnya bisa 80% dari nilai itu karena dipotong shipping cost atau produksi atau bahan bakunya ya. Kini pengolahan kratom sudah jauh lebih canggih. Yang awalnya memakai blender hingga mesin penggiling kopi untuk menghaluskan daun remahan, kini sudah menggunakan mesin besar dengan kapasitas mencapai 2 ton sehari. Jadi pengolahan kita yang kita lakukan pertama itu menggunakan mesin yang namanya itu dismill, yang biasa digunakan orang untuk kopi gitu loh. Kenapa waktu itu kita mencoba beralih kepada mesin-mesin yang boleh dikatakan
peningkatan teknologi mesinnya. Karena seringkali di dalam pengujian laboratorium itu kandungan besi tampak lebih banyak ketika dites oleh laboratorium. Jadi saya secara pribadi itu mulai mengembangkan riset tentang bagaimana mesin ini, yang bagusnya seperti apa. Sehingga saya ada 4 kali pergantian mesin untuk mendapatkan hasil memang disesuaikan barang itu tidak terkontaminasi dari logam, cemaran logam itu tadi. Gitu. Para eksportir kini sangat menjaga kualitas kratom yang mereka jual, sehingga pengolahan dari daun basah menjadi bubuk atau tepung melalui proses ketat agar tak tercemar bakteri dan logam berat. Mereka membangun greenhouse di Kapuas Hulu serta pabrik skala industri di Pontianak. Nilai investasinya mencapai 10 miliar rupiah. Dulu saya masih ingat kita masih dalam proses yang packaging tradisional. Perlahan kita berubah dari cara tradisional hingga sampai saat ini kita memiliki pabrik. Kita sudah menggunakan teknologi mesin untuk melakukan proses packaging. Jika kita ingin mendapatkan produk yang baik, kita harus mendirikan fasilitas di Kapuas Hulu. Juga membantu petani untuk mempunyai fasilitas pengolahan yang baik. Meski kratom sudah menjadi komoditi ekspor sejak 1 dasawarsa lebih, belum ada payung hukum atau aturan resmi terkait perdagangan tanaman tersebut. Pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga petani kratom mendorong agar pemerintah pusat segera membuat aturan main. Pemerintah pusat mulai serius membuat aturan tata niaga kratom. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah melaporkan rencana tersebut ke Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2023. Muldoko juga sudah menyampaikan permasalahan kratom ini ke Jokowi sejak beberapa tahun lalu. Respon beliau dalami Pak Muldoko, dan kalau itu memang sesuatu yang bisa dikelola dengan positif, kenapa enggak begitu. Untuk itulah mulai dari situ saya intens menangani persoalan kratom ini. Di samping saya juga mantan Pangdam di sana, ya, sehingga ada memahamilah secara secara emosi bagaimana kehidupan mereka di sana dan seterusnya. Hasil dari riset terakhir nanti dari BRIN setelah saya kumpulkan dari kementerian lembaga terkait, maka saya akan buat memo kepada Presiden. Kira-kira langkah berikutnya harus bagaimana ini. Kalau udah didukung oleh riset BRIN seperti ini, ya tingkat bahayanya begini, hanya begini dan seterusnya, maka pemerintah harus mengambil langkah. Tapi itu sebenarnya kalau tata niaganya belum diatur dan masih sembunyi-sembunyi mengekspornya, itu penghasilan mungkin sangat kecil ya dibanding kalau nanti secara resmi sudah bisa diekspor secara resmi dengan tata kelola dan tata niaga yang baik ya. Rp1 pun belum ada masuk ke menjadi pendapatan asli daerah, karena kami menilai kami lebih memikirkan masyarakat gitu. Yang penting petani kratom ini, kratomnya bisa dibeli oleh beberapa pembeli dan bisa diekspor ke Amerika sana. Kami ingin sisi secepat mungkin, Mas. Terutama kedepannya nanti apabila mungkin dimungkinkan buku tarif kepabeanan Indonesia sekarang kan mengacu kepada tahun 2022, sementara BTKI diterbitkan 5 tahun sekali. Dari sisi kepabeanan tentu pemerintah provinsi, kami khususnya di perdagangan berharap ada HS Code. HS Code itu merupakan penomoran untuk produk-produk komoditas ekspor khusus untuk tanaman kratom, agar tidak terjadi istilahnya mispersepsi terhadap tanaman itu sendiri. Apabila sudah ada HS Code, artinya perlakuan seluruh kepabeanan di seluruh dunia sama. Nah ini yang perlu mungkin langkah-langkah berikutnya setelah tata niaga itu terbentuk. Dan untuk di tingkat lokal sendiri kami sangat berharap atau menunggu keputusan Menteri Perdagangan terhadap terkait masalah tata niaga kratom. Utamanya adalah untuk perdagangan luar negeri. Posisi Indonesia sebagai negara pengekspor nomor 1 kratom ke AS dan beberapa negara di Eropa bisa saja disalip oleh Thailand yang kini sudah kembali melegalkan kratom. Mereka mulai membangun industri kratom. Mereka juga ingin mencontoh budidaya kratom di Kapuas Hulu. Mereka sangat serius untuk industri kratom, tapi kelemahan mereka satu, vegetasi mereka tidak sebaik di Kapuas Hulu. Riset dan setelah pembuktikan secara saintifik memang kratom dari Indonesia itu yang paling bagus seperti itu dibandingkan kratom dari Thailand dan kratom dari Malaysia seperti itu. Nah,
Bagaimana ini kan tergantung pemerintah nanti kebijakannya seperti apa. Kita perlu duduk bersama lah supaya apa yang menjadi kekayaan alam Kalimantan Barat ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Tentunya kita tidak mau nih Mas Ferry, nanti ada produk farmasi yang dihasilkan oleh negara lain, misalnya kita ambil contoh misalnya Thailand, mendapatkan keuntungan dari tanaman kratom, kemudian kita impor produk tersebut dari Thailand. Nah seharusnya ini kita bisa bekerja sama, duduk bersama lah dengan farmasi-farmasi besar yang ada di Indonesia, menghasilkan produk farmasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi kedepannya bisa menjadi produk ekspor hasil olahan farmasi, dan saya yakin petani tidak akan ditinggalkan. Indonesia has a record of importing to the United States kratom raw materials that is of very high quality with alkaloid content, depending on when it's harvested along that growth period, but it's high quality kratom. Thailand, we suspect, will have similar quality products, but that supply chain development, since Thailand just recently repealed their ban on kratom, really needs to mature more before we can see good definitive data. For now, Indonesian farmers are going to be the major importers of kratom into the United States, and I don't expect that to change dramatically along the way. It is possible that Thailand, because of some yet unknown and unique climate condition, might have kratom that has higher metrogeny content, but it's equally as likely that the chances are it might have less, depending on those same climate and soil conditions. Pemenahan tata niaga ekspor kratom mendesak dilakukan. Pemerintah harus segera menetapkan aturan main sebagai payung hukum tanaman ini. Kami selaku petani, juga selaku ketua daripada Asosiasi Petani Puri ini sangat tidak mendukung apabila ini dikategorikan kandungannya morfin ya. Ini sudah dikenal oleh kita di kalangan masyarakat kita, bukan baru sekarang ini, tapi sudah sejak zaman nenek moyang. Dan hal-hal yang terjadi seperti yang diisukan bahwa ini ada kandungan ini bisa membahayakan sejak zaman nenek moyang sampai yang orang tua itu belum pernah, dan dengan mata kepala kami belum pernah melihat bahwa ini bisa membahayakan. Maka dengan itu kami sebagai masyarakat mengharap sepenuhnya dengan pemerintah, instansi bersangkutan, bantulah kami sebagai petani kratom. Jangan sampai dikasih masalah dari BNN, dikatakan begitu-begini. Kami merasa yakin barang ini tidak ada mengandung unsur narkoba. Minta lah ini jangan sampai ditutup. Kemudian harganya minta diusaha dinaikkan. Benar-benar aja benar untuk membantu masyarakat. Kasihan masyarakat kan. Menurut saya di situ bagaimana kita menentukan sikap, tidak harus kita juga melarang, tidak harus. Namun kita melihat apabila penelitian dan juga hasil dari komunitas nasional berkaitan dengan penggolongan narkotika itu diputuskan, ya BNN akan patuh. Kita tentunya tidak berharap itu lama kita lakukan. Jadi kita SDM, alhamdulillah kita sudah capable untuk melakukan itu. Fasilitas juga kita cukup untuk melakukan itu. Tentunya kita perlu dukungan dari BPOM, Kemkes dan BNN untuk bersama-sama untuk melakukan penelitian lanjutan selanjutnya seperti itu. Jadi saya harapkan sudah tidak terlalu lama, Mas, mungkin tidak sampai setahun kita sudah bisa menghasilkan hasil riset yang diharapkan tentunya oleh kita semua.